Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Halo adik-adik. Kakak Astria, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kak Sefanya apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Sebentar lagi kita akan mulaikan ibadah kita. Yuk adik-adik. Wah, ini yang ditunggu-tunggu loh Kak Sefanya. Adik-adik di rumah sudah siap? Kakak Astria, sudah siap? Sudah siap dong tentunya. Selama kita ibadah, adik-adik jangan main-main ya. Kita mau fokuskan hidup kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau beribadah, memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Yuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami menjadi berkat bagi kami. Tolong Tuhan, tolong dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Astria, percaya tidak dengan Tuhan Yesus? Percaya dong Kak Sefanya. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah, percaya tidak dengan Tuhan Yesus? Wah, pasti percaya dong Kak Sefanya. Benar, percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sungguh-sungguh dong. Puji Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus rela mati bagi kita. Itu sebabnya kita mau bersukacita, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan Kak Sefanya. Oh, sukacitaku. Yuk teman-teman di rumah, Kak Sefanya kita nyanyikan lagu ini. Ikut gerakan kita ya. Ayo semua kita bangun diri memuji Tuhan. Sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Padanya aku berharap, pada Yesus
harapanku. Tuhan Yesus idolaku, Kak. Kakak juga dong. Tuhan Yesus menyembuhkan kita waktu kita sakit. Dia mendengar seluruh doa-doa kita. Dia mengasihi dan memelihara kita. Bahkan dia mencukupi segala keperluan kita. Benar sekali. Kakak senang sekali memiliki Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita nyanyi lagu Yesus idolaku. Yuk adik-adik kita nyanyi lagi. Ayo yang belum berdiri, mari kita berdiri dan semangat. Ikut gerakan kakak ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Adik-adik, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mengasihi Tuhan? Kalau adik-adik mengasihi Tuhan, mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, Oh, How I Love Jesus. 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 Because He first loved me. Kita nyanyi lagu bahasa Indonesia. Saya cinta Yesus. Saya cinta
Tuhan Yesus berkati saat kita akan mendengarkan firman Tuhan, berkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar? Pasti baik-baik saja dong, pasti luar biasa. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapin ayo, mana Alkitabnya ya. Siapin, sekarang ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya. Oke? Sudah siap? Oke, kita buka di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Wah, banyak ya. Tapi kita nggak akan baca semuanya. Tapi sebentar kita akan mendengarkan ceritanya langsung. Oke? Sudah siap? Nah, waktu itu kita lihat ayat 22 ya, baca ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Siapa orang banyak ini? Nah, sebelumnya Yesus itu ayat-ayat sebelumnya ya, kita lihat bahwa Yesus itu memberi 5.000 orang makan. Nah, waktu itu semua orang kumpul. Setelah selesai, ayat berikutnya di sini Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu pulang. Nah, ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, ya. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lalu ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, adik-adik tahu nggak angin sakal itu apa? Nah, angin sakal itu adalah angin yang berlawanan jalannya dengan kapal. Jadi begitu kapal jalan, tiba-tiba ada angin, jadi ketabrak angin sama kapal. Jadi wah, situasinya sangat-sangat menakutkan. Wah, perahunya goyang, perahunya terombang-ambing, tergoncang-goncang seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, kita lihat yuk. Nah, Yesus jalan di atas air. Tuhan Yesus jalan di atas air. Kita lihat di sini itu di ayat berapa? 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Hantu, hantu!" Nah, ini murid-muridnya semuanya terkejut. Mereka bilang, "Hantu, hantu, hantu!" Wah, mereka ketakutan sekali. Nah, di sini lihat mereka berteriak-teriak karena takut. Tetapi apa? Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, ini Petrus meminta Tuhan Yesus, apabila itu engkau Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air. Wah, langsung apa? Petrus jalan di atas air. Kita lihat. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah, datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tuh, dia jalan di atas air, jalan, mendapatkan Yesus. Luar biasa. Nah, setelah itu, tetapi ketika dirasanya tiupan angin,
takutlah ia dan mulai tenggelam. Wah, dia udah mulai takut. Kita lihat lagi. Takut dia. Wah, dia udah mulai tenggelam. Lihat, adik-adik lihat nggak? Dia sudah mulai tenggelam. Wah, kasihan sekali ya. Udah lihat, datanglah maka ayat 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, dia bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuh, Tuhan Yesus langsung menghampiri dia. Dan Tuhan Yesus menolong dia. Tuh ya. Haleluya. Nah, kita lihat lalu dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya, sungguh engkau adalah anak Allah. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi. Adik-adik, kita lihat apa yang terjadi kepada mereka. Nah, waktu itu Petrus sangat-sangat ketakutan. Tapi Tuhan Yesus menolong dia. Tuhan Yesus memegang tangan Petrus. Adik-adik lihat kan tadi, Tuhan Yesus pegang tangan Petrus. Akhirnya Petrus tidak jadi tenggelam. Nah, kita lihat di sini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya dong ya. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus bisa tolong kita semua. Apapun yang adik-adik saat ini sedang rasakan, mungkin sedih, mungkin adik-adik takut. Tuhan Yesus, adik-adik panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku. Kalau adik-adik sakit, kalau ada mama papa atau keluarga kita ada yang sakit, kita datang kepada Tuhan Yesus. Seperti Petrus tadi. Petrus berani datang kepada Yesus. Tetapi Petrus agak ragu nih kayaknya nih. Itu sebabnya Tuhan Yesus pegang tangannya Petrus. Karena apa? Petrus teriak dengan Yesus, Tuhan Yesus tolong. Nah, jadi kalau adik-adik ada sesuatu yang adik-adik ingin bawa kepada Tuhan, adik-adik langsung aja ngomong, Tuhan Yesus tolong saya, aku mau naik kelas atau tidak, aku mau sembuh. Ya, apa aja adik-adik boleh ngomong sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik nggak ngomong, Tuhan Yesus nggak tahu kalau adik-adik nanti minta tolong ya. Oke, adik-adik berseru kepada Yesus, nanti Tuhan Yesus langsung tolong seperti Petrus waktu dia mau tenggelam, Tuhan Yesus tolong. Akhirnya apa? Ditolong nggak? Ditolong dong ya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat di sini ada ayat hafalan. Oke, kita buka ya sama-sama di dalam Mazmur 72 ayat 18. Mazmur 72 ayat 18. Bunyinya adalah, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatannya yang ajaib seorang diri. Satu kali lagi ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Mazmur 72 ayat 18. Bisa ya? Oke, puji Tuhan. Adik-adik firman Tuhan sampai di sini. Kakak harap adik-adik bisa mengerti firman Tuhan. Dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik nggak boleh takut lagi ya. Kalau adik-adik merasa takut atau ingin sesuatu yang adik-adik ada rasa di dalam hati, panggil Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Ya, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami ingin Tuhan seperti Petrus yang ditolong oleh Tuhan Yesus.
waktu dia dalam masalah. Saat ini Tuhan, Engkau yang menolong adik-adik di rumah Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini adik-adik rasakan. Apakah adik-adik ada yang sakit, Tuhan Yesus mohon sembuhkan. Apakah adik-adik saat ini membutuhkan sesuatu hal yang lain, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati orang tua juga dari adik-adik di rumah. Engkau yang menolong pekerjaan dari orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan juga kesehatan kepada orang tua mereka. Supaya keluarga adik-adik di rumah Tuhan benar-benar bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini kami dapat mengerti. Dan terlebih lagi Tuhan kami dapat lakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai minggu depan. Hai adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Seneng banget ya hari ini. Tadi kita udah beribadah, udah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Hari ini kreativitasnya bersama Kakak Vicky. Dan hari ini kita mau bikin ayat hafalan yang berbentuk kapal. Nah sebelum itu adik-adik harus persiapin dulu nih bahan-bahannya. Yang pertama adik-adik harus siapkan 2 kertas buffalo dan 2 kertas berwarna. Warnanya boleh warna apa aja ya, warna kesukaan adik-adik. Kemudian Kakak Vicky di sini akan menggunakan gunting karena kita akan menggunting-gunting. Kemudian ada lem kertas, ada ballpoint, ada staples juga. Dan di sini Kakak Vicky siapin spidol berwarna untuk menulis ayat-ayat hafalan minggu ini. Nah sebelum kita memulai, adik-adik boleh minta tolong kepada mama, papa, atau kakak-kakak yang di rumah sekalian untuk minta bantuan ya. Nah, kalau udah siap semuanya, ayo kita mulai. Yang pertama, Kakak Vicky akan ambil 1 kertas buffalo warna biru. Yang ini, dan Kakak Vicky akan lipat jadi 2. Nah, kalau kalian udah lipat, hasilnya nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Udah, kalau udah adik-adik boleh gambar ombak. Tadi Kakak Vicky udah persiapin dan gambar ombaknya Kakak Vicky dibikin besar. Nah adik-adik boleh gambar ombaknya agak lebih kecil atau mungkin mau yang lebih besar lagi juga nggak apa-apa. Boleh pakai ballpoint atau pakai pensil. Dan kalau sudah adik-adik boleh gunting ya. Nah adik-adik boleh minta bantuan nih ke kakak-kakaknya atau mungkin ke papa mamanya untuk proses pengguntingan karena ini harus hati-hati dan pelan-pelan aja ya. Kalau adik-adik udah mulai gunting, nanti Kakak Vicky kasih lihat hasilnya ya. Akan jadinya seperti ini. Tada! Nah, kalau udah, apalagi nih selanjutnya Kak Vicky? Nah, Kakak Vicky mau bikin ombak yang lainnya yang lebih besar lagi. Kakak Vicky mau ambil warna hijau. Tadi warna biru, sekarang warna hijau. Nah, kemudian Kakak Vicky mau gambar di kertas warna hijaunya sebesar ini nih adik-adik kalau gambar ombaknya Kakak Vicky. Kalau adik-adik maunya sekarang yang jadi lebih kecil atau jadi lebih besar lagi nggak apa-apa ya. Kalau misalkan udah digambar nanti tinggal digunting aja seperti tadi. Hati-hati ya, pelan-pelan. Ini hasilnya yang Kakak Vicky gunting. Nah, sebelumnya Kakak Vicky udah siapin sama bentuknya. Tada!
Nah, kalau udah jadi 2 ombaknya, adik-adik boleh persiapkan ke tahap yang selanjutnya. Kakak Vicky ambil warna kuning kertas HWS-nya untuk jadi background-nya. Terus Kakak Vicky mulai tempel-tempel. Yang pertama Kakak Vicky mau tempel ombak yang warnanya hijau. Nah, adik-adik di sini boleh ukur dulu ombaknya kepanjangan nggak ya? Ombaknya kurang besar nggak ya? Nah, kalau punya Kakak Vicky udah pas nih. Nah, sekarang Kakak Vicky mau lem, tapi adik-adik harus perhatiin lemnya hanya di sisi kiri dan sisi kanan ya. Jadi yang adik-adik lem hanya di sisi sebelah sini dan di sisi sebelah sini aja. Yang tengahnya jangan dilem. Kalau udah, adik-adik tempel pelan-pelan, biar nggak berantakan, biar rapi. Pastiin kalau lemnya ini benar-benar menempel ke kertasnya ya adik-adik, biar hasilnya nanti bagus. Kalau udah, apa lagi nih Kakak Vicky? Kalau udah kita mau tempel ombak yang kedua. Di sini Kakak Vicky mau pakai ombak warna biru, tapi sebelumnya Kakak Vicky mau ukur dulu. Ombaknya udah pas apa belum ya? Nah, sekarang kalau udah pas, kembali lagi seperti tadi, yang dilem hanya di sisi kiri dan sisi kanan aja. Seperti tadi, kita paskan dulu sisi kanan dan kirinya. Pastikan lemnya menempel dengan kertas. Ini juga. Kalau misalkan kepanjangan atau kurang sesuai gimana Kakak Vicky? Nggak apa-apa, nanti kalian bisa gunting aja sisi sebelah kiri atau kanannya. Nah, seperti ini contohnya nih. Kakak Vicky punya kelebihan ombak sedikit. Nah, harus diapain? Nggak apa-apa, kita gunting aja sedikit ya. Kita ambil. Oh, lebihnya segini. Oke, kita gunting. Kalau udah, kita cek lagi lemnya. Nah, kalau udah jadi, ada yang masih kurang. Nah, kita belum punya kapalnya. Kakak Vicky punya contoh buat adik-adik di rumah. Ini adalah contoh kapal yang Kakak Vicky bikin. Nah, adik-adik nggak perlu ikutin sama persis seperti ini, nggak apa-apa. Kalau adik-adik punya gambar atau suka kapal bentuk yang lain, adik-adik boleh contoh gambar itu. Tapi kalau Kakak Vicky sukanya yang kayak gini. Nah, Kakak Vicky tadi udah bikin pakai kertas yang warnanya merah. Ini. Nah, kalau udah jadi kapalnya, tadi Kakak Vicky juga punya sisa kertas pas saat gunting ombak. Kakak Vicky tempel di belakang. Nah, terus Kakak Vicky mau masukin nih kapalnya ke dalam sini. Nah, sisa yang biru-biru ini kita lipat ke dalam. Seperti ini. Kalau udah, kita lihat apa yang terjadi ya. Siap? 1, 2, 3. Kapalnya bisa jalan adik-adik. Nah, sekarang kapalnya udah siap, ombaknya udah ada, udah bagus. Ada yang masih kurang.
ayat hafalannya. Nah, minggu ini untuk ayat hafalannya itu ada di Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Nah, kita tulis yuk ayatnya. Nah, Kakak Vicky hari ini mau pakai warna biru deh. Nah, kalau adik-adik suka warna kuning atau misalkan warna merah, gak apa-apa, adik-adik boleh tulis. Ya, dan gak harus pakai spidol, pakai pensil boleh, pakai ballpoint boleh. Pokoknya yang adik-adik suka. Mazmur 72 ayat 18. Tulisannya Kakak Vicky mau ganti warnanya warna pink. Kakak Vicky suka warna pink. Seorang diri. Nah, udah jadi. Tapi Kakak Vicky mau kasih gambar senyum pakai warna hijau. Dan hatinya pakai warna merah. Udah jadi deh. Nah, ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Nah, adik-adik yang di rumah udah selesai belum bikin ayat hafalannya? Kalau udah selesai jangan lupa ya di foto hasil karya kalian dan kirim ke alamat email yang ada di bawah sini. Untuk mama, papa, dan kakak-kakak yang di rumah, tolong dong fotoin hasil karya adik-adiknya, terus kirim, nanti Kakak Vicky mau lihat hasil karya kalian. Nah, cukup dulu untuk kreativitas minggu ini bersama Kakak Vicky. Sampai ketemu lagi di minggu-minggu depan. Waktunya kreativitas, Kakak Vicky undur diri. Kakak Vicky pamit dulu. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam kreativitas. Tuhan berkati.